Angkatan 9, Arif Maula SPD dari UPTD SDN Pura Mekar. Nah ini Bapak Ibu, jadi ketika kita mengikuti CGP akan ada 2 orang yang akan selalu mendampingi, yaitu yang membersamai, yaitu Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Neng Mardiana SPD, dan Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Raden Muhammad Ilyas. Nah, Bapak Ibu mohon izin, jadi tujuan kita berkumpul di sini bukan untuk hal-hal negatif, tapi insya Allah kita akan mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid untuk belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi KHD, yaitu budaya positif ya Bapak Ibu. Materi yang akan disampaikan sebetulnya banyak Bapak Ibu ya, tapi kita akan menyesuaikan dengan waktu. Yang pertama budaya positif, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nanti kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. 1,5 jam ke depan kita belajar materi-materi akan kita sampaikan. Apa sih sebetulnya budaya positif? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengenal budaya positif itu apa? Boleh silakan share. Cek. Oke, sebelumnya upami abdi lepat, maka dijelaskan ya Pak-nya. Budaya positif, bicara tentang budaya berarti mengarah ke suatu sikap atau kebiasaan yang sering dilakukan gitu. Nah di sini berarti ada kata positif, dari tindakannya ini berarti kebiasaan yang sering dilakukan yang ada manfaatnya gitu. Misalnya kalau di sekolah sendiri kan kita membiasakan 3S, senyum sapa salam. Terus misalnya kita sering melaksanakan sholat duha bersama atau mungkin sholat zuhur. Nah itu ya merupakan salah satu budaya positif yang ada di sekolah. Terima kasih. Boleh beri aplaus buat teman kita. Nah betul ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Rizky mengenai budaya positif. Betul, budaya itu adalah sesuatu kebiasaan yang sudah mendarah daging dari diri kita dan tidak bisa lagi dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Seberapa pentingnya budaya positif ini sebetulnya sudah disampaikan dari dalam standar nasional pendidikan, yaitu lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran terjadi berpihak pada murid. Ya, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan nasional. Selanjutnya budaya positif itu adalah ini Pak, nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tetap kritis tapi tetap juga harus menjunjung tinggi rasa hormat. Nah seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu atau Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah. Kita itu tinggal di lingkungan sekolah, yaitu sebagai ladang tempat persembayangan bibit-bibit. Jadi sekolah itu tempat persembayan bibit-bibit, ya. Agar apa? Agar bisa berkembang secara maksimal. Nah, kita sebagai apa Bapak Ibu gurunya? Betul, sebagai petani ya. Sebagai petani ya apa 100 sebagai petani, tugas petani apa Bapak Ibu? Merawat, mengurus sampai apa? Merawat, sampai panen ya, membasmi ulat-ulat, jamur yang mengganggu bibit-bibit tanaman lainnya. Sehingga kita kalau petani yang dirawat apa Bapak? Tanaman. Kalau kita sebagai guru yang kita rawat, yang kita jaga adalah murid kita. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal yaitu mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, keyakinan atau visi sekolah menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan budaya positif
perlu adanya disiplin positif. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar disiplin ya Bapak Ibu. Tapi ada kata positifnya, disiplin positif. Seperti apa disiplin positif itu? Nah, ini dia. Nah, disiplin positif yaitu menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser ya. Ada teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti Bapak Ibu, kenapa anak atau kenapa kita berlaku atau berbuat sesuatu itu pasti ada alasannya. Nanti kita pelajari apa alasan kita sebagai objeknya adalah siswa kita, murid kita, tujuan mereka berlaku seperti apa. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau mendengar kata disiplin, itu gambaran Bapak Ibu apa? Taat, patuh, aturan. Kira-kira itu dipaksa sendiri atau lahir dari kita kesadaran sendiri, Bapak Ibu? Ya. Awalnya iya. Ya. Kebiasaan kita adalah memaksa. Tapi disiplin positif adalah menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Jadi dia akan menemukan disiplin sendiri, lahir dari sendiri. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yaitu belajar. Nah ini ya, disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya? Anak yang melanggar misalkan tidak membawa bekal di rumah, yang kita lakukan biasanya menghukum, ya, atau supaya patuh, gitu ya. Dan tapi ini memiliki kecenderungan adanya ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib berkaitan dengan hukuman bagi yang melanggarnya. Nah, menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar dirinya. Lanjut ya. Nah ini Bu, salah satu bentuk budaya positif yang akan kita kembangkan adalah menerapkan disiplin positif tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Nah, bagaimana caranya? Kan biasanya mah kita pasti dengan hukuman ya, dengan hukuman, dengan ancaman. Awas kalau tidak bawa makanan, awas kalau bercanda, awas. Nah, gitu kan biasanya. Nah, ternyata dalam hukum atau budaya positif itu tidak dilakukan. Makanya, nah inilah kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Ya, apa sih keyakinan kelas itu? Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinannya di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Atau nah, ya. Ada yang tahu mungkin keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kelas ya. Nah, kalau keyakinan itu belum ya. Kesepakatan dengan keyakinan kelas itu berbeda atau sama ya? Nah, ya. Kesepakatan kelas itu hampir sama dengan keyakinan kelas. Hanya saja nanti lebih diyakini dengan bersama-sama gitu. Nah ini, kita akan membuat keyakinan kelas, keyakinan yang dibuat oleh bersama-sama oleh guru dan anak-anak. Kenapa harus keyakinan kelas atau kenapa tidak peraturan saja? Peraturan kelas ini. Kenapa Pak Bu? Kira-kira apa? Ya itu tidak menemukan disiplin ya. Mungkin ada ancaman gitu. Tidak ada kesadaran mungkin ya. Kurang kesadaran. Tidak akan ada munculnya kesadaran dari diri. Semuanya ya. Ya. Tidak mesti diberi hukuman sih. Insya Allah kalau kontrolingnya kontinu, insya Allah kesadaran akan tinggi. Betul. Nah itulah pentingnya kita membuat keyakinan kelas dari awal.
dari awal bersama anak-anak. Jadi nanti ketika kita atau anak-anak melanggar, kita akan tahu nih, kita akan mengingatkan dia untuk keyakinan kelasnya yang dibuat bersama-sama. Nah, biasanya Bapak Ibu, hukuman itu identik dengan pendisiplinan. Betul ya? Kita seringkali memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah dalam proses pendisiplin murid. Nah, ini padahal disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda, Bapak Ibu. Hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid, sedangkan disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut. Ya. Serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Bapak Ibu pernah dihukum? Pernah? Kira-kira perasaan Bapak Ibu bagaimana ketika dihukum? Kesal. Kesal ya? Kesal. Ada rasa kesal, ada rasa apalagi dihukum di tempat banyak orang. Di tempat hadapan. umum. Gimana perasaannya? Malu, kecewa, ada rasa minder dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hukuman. Nah, hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Justru hukuman ini adalah dampaknya jangka pendek ataupun jangka panjang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Jadi anak apa Bu kira-kira kalau dihukum? Rasa tidak nyaman. Ada rasa tidak nyaman dalam menjalani hukum. Ada keterpaksaan. Itu ya Bu ya. Karena kemarin saya dihukum, besok lagi saya tidak akan melakukannya karena takut dapat hukuman lagi. Kira-kira bakal begitu nggak pikiran anak? Iya, bakal begitu ya. Dampaknya apa Bu? Anak bisa menjadi pemberontak, berontak, boro-boro nurut sebenarnya, malahkah ngelawan ke gurunya. Kenapa? Karena ada rasa ketidaknyamanan dia, gitu ya. Berbohong untuk menghindari kesalahan. Bapak Ibu lebih berpengalaman mungkin ya, banyak kasus yang terjadi terhadap murid-murid Bapak Ibu. Nah, lebih sering menyendiri dan enggan berkomunikasi. Nah, biasanya anak yang sudah dihukum itu dia lebih murung gitu ya, lebih memisahkan diri. Tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah, serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan dan hukuman ketika dewasa. Nah, ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Ketika anak sudah kena mentalnya, maka dia akan meneruskan kebiasaan itu kepada nanti pada saat dewasa. Kenapa saat ini banyak sekali pembulian? Karena mungkin budaya yang diteruskan, dilakukan pada saat dulu seperti itu. Jadi kebanyakan kita sebagai orang tua, sebagai guru, kebanyakan menghukum. Disiplin positif itu menggunakan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi ekstrinsik seperti hukuman, ancaman maupun pujian dari orang lain. Tentu saja Bapak Ibu lebih berpengalaman dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dengan murid-murid Bapak Ibu ya. Tapi ini disiplin positif ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan memang, tapi bukan hal yang tidak mungkin dilakukan ya. Nah, bagaimana menciptakan budaya positif? Pertama, fokus pada kesehatan mental setiap orang, menciptakan komunikasi yang efektif, tanamkan toleransi dalam berorganisasi, nilai siswa secara objektif, wujudkan kesetaraan di kelas.
Kemudian ada motivasi murid dan tunjukkan apresiasi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kesimpulan dari budaya positif ini, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi intrinsik. Jadi terkedah dipaksa, terkedah diancam, terkedah dipuji-puji. Ya, mereka melakukan atau menaati peraturan itu bukan karena motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu karena hukuman, karena peraturan, tapi memang lahir dari dalam dirinya. Saya mau ikhlas melakukan itu karena memang saya paham gitu konsekuensinya. Nah, tugas kita apa Bu? Membimbing murid untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu. Salah satunya yaitu membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya positif. Yang pertama kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama-sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi sebelum atau di awal pembelajaran sebaiknya kita bersama-sama dengan siswa itu membuat keyakinan kelas. Nah ini sebetulnya sudah dilakukan ya di sekolah kita, alhamdulillah sudah menerapkan budaya positif setiap hari, membudayakan 3S ya, senyum, sapa salam. Nah, senyum, sapa salam. Terserah mau yang mana dulu. Baik, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mengajarkan nilai-nilai kebajikan merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid-murid ya Bapak Ibu. Ada nggak guru yang mengajarkan hal negatif? Tidak ada ya. Di dunia manapun guru pasti mengajarkan hal-hal yang baik yang bersifat positif. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi agama apapun pasti dia menginginkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal 6 dimensi. Boleh silakan Bapak Ibu sharing yang tahu 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada yang mau menjelaskan atau menyampaikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Ya. Profil dari 6 dimensi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dikoreksi ya Bapak Ibu. Ke-6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila, mungkin yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Siti, guru kelas 4 ya, yang sudah menerapkan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nanti saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, sudah mempelajari dari 6 dimensi ini. Kita lanjut saja. Nah, ini Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ada alasan. Ini adalah motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
termasuk dalam motivasi eksternal. Tapi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini Bu, hukuman dan penghargaan. Kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar hukuman dan penghargaan, apa yang terlintas oleh Bapak Ibu? Kalau hukuman berbuat kesalahan, kalau penghargaan biasanya melakukan sesuatu yang hebat. Luar biasa, hebat sekali ya. Terima kasih Bu Rani yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ya. Hukuman dan penghargaan itu kita mengenal kalau hukuman selalu kesalahan, kalau penghargaan adalah pujian. Dalam jalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, identitas gagal. Nah dalam budaya positif atau teori motivasi yang kita kenal hukuman. Bapak Ibu boleh berpendapat silahkan ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak Ibu senang tidak dihukum? Tidak. Berarti gagal ya, betul. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, jangka waktu yang panjang. Iya. Betul ya? Betul. Korban mendapatkan keadilan. Enggak. Tidak mendapatkan keadilan karena dia sebagai korban. Nah, murid atau anak akan tersakiti. Kita tidak tahu Bapak Ibu hatinya anak kita itu, murid kita itu mentalnya seperti apa kan? Ada yang mentalnya mungkin dicarikan disentak saeutik oge atau jerik atau pundung. Aya atau sekolah. Kita kan berbeda-beda. Nah, kita harus paham bahwa murid itu takutnya ada ya Bu sampai mungkin kejadian sekarang sampai dilempar ke tapelnya sampai berdarah. Mungkin itu dari hukuman ya, walaupun tidak dibenarkan ya. Tapi nah kita belajar disiplin positif ini. Konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya ada sesuatu yang harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban bisa diabaikan. Nah sudah, pokoknya ibu, bapak nggak mau tahu, kamu harus ganti. Kira-kira bakal nurut nggak anaknya? Nurut, tapi dia merasa diabaikan. Ya, tapi dia takut. Tapi dengan restitusi, korban akan mendapatkan ganti dari dirinya. Kita lanjutkan. Nah, Ibu, ini perbedaan dari hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya gitu ya. Kita mah seringkali yang tidak pakai kacu, misalkan ya, yang tidak pakai kacu, silakan kumpul di lapangan. Misalnya gitu ya. Anu teu pakai sepatu hidung. Ke depan. Baris. Biasa gitu kan ya? Bukan biasanya sudah terbiasa. Betul Bapak. Nah itu adalah hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana, spontan. Konsekuensi. Ya. Diarahkan sebelum. Nah, kalau konsekuensi apa Bu? Konsekuensi itu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetap ya, untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah sudah dibuat KPI, kita kan sudah
aturannya begitu. Ya. Penghargaan dan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat ternyata menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya kalau dipaksakan Bapak Ibu. Jadi seharusnya bagaimana hukuman dan penghargaan? Kira-kira, why? Kenapa ya? Kok penghargaan bisa menghukum anak atau menghancurkan potensi? Ada yang mau berpendapat? Boleh, silakan. Boleh Pak? Oh mahal. Ayo, boleh. Kenapa dikatakan bahwa penghargaan dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya? Boleh Pak? Menurut saya, kalau untuk penghargaan mungkin tidak akan menjadi itu ya, menghancurkan. Kalau penghargaan, Betul. yang hukuman mungkin. Kalau hukuman mah iya, karena dampaknya itu ada jangka panjang, ada jangka pendek sehingga ada yang trauma gitu. Tapi kalau penghargaan mungkin dia merasa bangga juga gitu. Kalau menurut saya ya, nah yang lain. Mungkin yang dimaksud ini untuk penghargaan akan menghancurkan, mungkin anaknya nanti akan merasa wah saya gitu. Oh ya, kesana mungkin ya wah saya itu akan juga berakibat dia menganggap orang lain lebih kecil mungkin yang tadi seperti itu mungkin kesana. Boleh silakan, tolong aplaus untuk Umi. Ya mungkin nambahin lagi. Penghargaan bisa membuat anak terlena dengan keberhasilan yang dia sudah dapat atau sudah capai. Jadi mungkin dia jadi aku udah hebat nih, udah segini aja gitu ya. Terus ya mungkin tadi mengecilkan yang lain, terus jadi berbesar, ya berbangga hati terlalu tinggi gitu ya. Seperti itu. Ya, aplaus buat Umi. Luar biasa ya Bapak Ibu. Silakan Pak Adi. Kiranya sudah disampaikan sama Ibu. Betul. Dan lengkapi ya. Baik. Pada dasarnya, jadi ada sebuah karakter yang muncul dalam hati dari manusia itu, yaitu pertama ingin dipuji dan ingin dihargai. Artinya ketika dalam etimologi namanya dalam filsafat Islam itu sederhana bahasanya kayaknya punya. Artinya pada diri manusia itu ada ego, ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, ketika mendapatkan sesuatu kelebihan itu, ada suatu karakter yang muncul bahwa kesombongan itu muncul. Begitu. Artinya ketika orang mesti bisa, nah itu ya seperti yang ibu katakan begitu ya, betul itu. Saya lupa lagi di kitabnya, di body kitab di bukunya. Memang ketika semakin orang semakin disanjung, maka dia akan mendapatkan suatu kehancurannya. Ya. Luar biasa. Boleh satu lagi. Saya hanya menambahkan ya, maksud penghargaan dan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Jadi dalam penghargaan di situ kita memberikan diberikan janji ya, penghargaan. Jadi anak-anak di situ berarti peserta didik akan bersaing, timbul bersaing. Lalu yang mana kalau sifat anak sifat yang masing-masing anak pasti akan saling menjatuhkan satu sama lain. Kalau ada yang anak yang berambisi besar, di situ dalam penghargaan untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Mungkin anak lebih bersaing, kadang positif, kadang saingannya secara negatif, menjelekkan dengan temannya atau bisa mencari kelemahan orang saingan dengan temannya, begitu. Luar biasa. Baik, luar biasa dari pendapat tanggapan dari Bapak Ibu ya mengenai hukuman dan penghargaan. Kita lanjutkan.
ada pengaruh dari hukuman dan penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kamu kalau mandi bangunnya pagi, ibu bakal kasih reward, penghargaan. Tapi itu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung, Bapak Ibu ya. Betul nggak? Satu kali saja Bapak Ibu tidak ngasih, nanti nggak mau ya. Jadi nanti malas lagi segala macam. Maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Orientasinya jadi berbeda. Betul ya Bapak Ibu? Pengen sesuatu dari apa yang kita lakukan. Jadi bukan lahir dari dalam dirinya sendiri. Itu pengaruh jangka pendek. Penghargaan tidak efektif. Dari mana? Ini ya Bu, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kalau tidak dapat penghargaan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan merasa kecewa. Apalagi anak-anak ya Bu ya. Dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan lagi berusaha keras seperti sebelumnya. Buat apa? Gak ada lagi hadiah ini, ya. Buat apa saya melakukan ini, melakukan itu? Kok nggak ada pujian, nggak ada penghargaan, nggak ada hadiah? Akhirnya jadi seperti itu. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ketergantungan tadi ya. Ada ketergantungan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Pokoknya Bapak Haji ya, cek mamahan teh. Pokoknya Bapak lamun entos tengah rokok deui ku mamah bade di pasihan. Pasihan motor ujung showroomna. Waduh. Kunci naung gua. Nah, kira-kira Pak Haji mau nggak melakukannya? Ya mau lah. Ya, maka mau. Tapi ya tidak akan berhasil kalau ada reward saja. Kita lanjut. Ini Bapak Ibu yang paling mengkhawatirkan dari penghargaan. Merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Sudah kodrat ya Bu ya. Ada yang lain pasti ada kok dia mah begini. Ya, ada rasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Pernah terlintas dari hati Bapak Ibu, kok si itu dikasih penghargaan, kok saya enggak? Ada ya, walaupun sadar dan tidak sadar itu ada dalam diri kita, itu manusiawi ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, kemudian penghargaan menciptakan persaingan. Tadi siapa yang menyampaikannya? Nah, betul ya. Jadi adanya persaingan di dalam kelas. Anak-anak tidak happy. Karena apa? Karena diudak-udak dengan saingan. Saya harus jadi ini, saya harus juara, saya harus ranking 1, saya harus dapat penghargaan ini. Akhirnya apa? Anak itu jadi capek dan tidak nyaman belajar. Dan terutama apa?
menciptakan kecemasan. Gimana ya kalau saya tidak berhasil? Gimana ya kalau saya dihukum nanti? Gimana ya kalau saya tidak dapat penghargaan? Ya, banyak kekhawatiran. Lanjut. Tidak. Penghargaan mengurangi ketepatan. Riset dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar. Mereka memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar HAM tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar. Sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ya. Jadi justru semakin banyak kita memberikan penghargaan, maka tujuan yang kita akan sampaikan tidak tepat. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini ya. Ini ada risetnya dari pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang terjadi praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Jadi kurang lebih motivasinya jadi bergeser ya, karena adanya penghargaan. Nah, ini juga ya, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi membatasi kreativitas ya. Kita lanjut saja. Penghargaan menghukum. Nah, Ibu, kira-kira kenapa bisa penghargaan menghukum? Kalau penghargaan kan identik dengan hal yang positif biasanya. Nah, tapi kenapa bisa penghargaan bisa menghukum ini? Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kira-kira kenapa, Pak? Iya, karena dia merasa tidak maksimal, tersaingi sekali ya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi dua-duanya sami wae, mau baik hukuman ataupun penghargaan sama aja ya. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak benar, Anda akan tidak termotivasi. Nah, ini Bu. Terus bagaimana kata Oma teh? Kumaha tuh dihukum tekeng dikasih penghargaan nggak boleh, bingung ya. Tapi ya ini yang kita sebut dengan restitusi. Apa sih sebetulnya restitusi itu? Nah, ini Bu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi siapa yang memperbaiki? Diri sendiri. Jadi harus keluar dari keinginan anak. Iya, 100 aplaus. Sehingga mereka bisa kembali pada kaum mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena apa? Dia sadar, dia sudah berbuat salah. Ya, kalau dengan hukuman dan penghargaan, ya tadi itu ya. Tapi kalau ada dalam dirinya, ya betul saya salah, saya harus berubah. Ya. Karena restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen 2004. Nah, ini melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi, Pak. Jadi bukan menghukum, bukan apa, tapi
Guru hanya menanggapi cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Setiap orang kan ada harga diri ya. Nah, ketika dia dihukum maka dia akan merasa terganggu dengan harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dari yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini Bu, terus bagaimana tahapan restitusi? Ya, ini dia. Yang pertama, tahapan menstabilkan identitas. Dari sini, ini tahapannya. Memang ini saya akan buka ini ya. Terima kasih. Nah ini salah satu contoh dari dari contoh pelaksanaan restitusi ya. Kabar ya ini. Oh iya. Prok. Yaudah kita ice breaking lagi ya. Ice breakingnya kira-kira boleh Bapak Ibu silakan, ada yang punya pengalaman ice breaking? Boleh, Pak Haji, boleh. Beri tes. Kita ice breaking ya. Saya pribadi juga ngantuk. Saya punya pengalaman yang biasa saya ajarkan di anak-anak untuk di lapang. Kita berhitung 1 sampai 4 pasti bisa ya. Tapi dengan catatan semangat tetap 45. Coba berdiri semua. Berdiri semua. Siap? Siap. Agak renggang dikit. Kita ayunkan kaki 4 kali. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke? Sampai hitungan yang terakhir. Tuh, satu loncat, oke? Siap, kita ambil contoh dulu saya supaya kelihatan ya. Ya, contoh saya. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3. Oke, siap? Oke, ikutin saya aja ya, karena saya tahu ibu-ibu pasti udah lemot ya. Oke, kita goyangkan tangan semangat, ayunkan kaki semangat, oke? 4 kali. Kita mulai. Tuh 2, 3, 4. Sambil berhitung semuanya, jangan diam ya. Oke, siap mulai. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3. 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 Tuh 2. Tuh 2. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih. Aplaus buat Pak Umum yang sudah memberikan asbiti. Kabur. Ini nggak jalan. CNN. Bu Haji ini nggak jalan YouTube-nya. Capek. Yang goreng. Itu soal ya. Soal.
Nah ini ada salah satu contoh dari kegiatan restitusi yang saya lakukan ya. Hausnya. Tadi kan es briefing, briefing apa picil orang yang esnya. Baik, tunggu sebentar ya. Yang kita lakukan. Selalu disiplin dan bertanggung jawab. Baik, selalu disiplin dan bertanggung jawab. Suara Pak Arifasa beda ya? Oh, hilap ya? Gak apa-apa lah, kagum. Kedengeran, pakai mic pada. Oh, terapkan yang guys, bisa kedengeran. Ya. Lain soalnya guys goreng, jadi disambungkan bluetooth teh gas serangan teh gitu. Jika nama di jerat teh kayak nu lepas. Ya orang santai tadi di Pak Haji di tengah. YouTube apa ini? Oh ini. Dan inilah pendapat peserta ini. Assalamualaikum. Nah ini Bapak Ibu ada satu skenario kasus yaitu dia tidak membawa bekal. Baik, Saya tahu nggak kenapa pada panggil ke sini? mungkin karena Kansa tidak membawa bekal makanan. Nah ini ya Bu, Baik, praktek dari segitiga restitusi yang kita lakukan. baik. Dan saya apa kabar? Baik, Pertama memberikan Tahu nggak? Ke sini. mungkin karena Kansa tidak membawa bekal makanan dari keluarga. Baik. menanyakan, artinya menstabilkan identitas. Kesalahannya apa? Pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga sama, ya. Tapi setiap kesalahan pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasan? Validasi tindakan yang salah, yaitu menanyakan Karena habis main HP dan nonton alasan. semalam, akhirnya Kansa bangun kesiangan dan tidak sempat membawa bekal makanan yang sudah dipesankan. Iya. Dan saya masih ingat keyakinan kelas ini. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di awal tahun. Itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, betul. Jadi ketika dia melanggar, kita ingatkan lagi. Kamu ingat gak keyakinan yang sudah kita buat? Kelas kita yang kita lakukan. Selalu disiplin dan bertanggung jawab. Baik. Selalu disiplin dan bertanggung jawab. Ya. Nah, berarti saya sudah tahu hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira apa solusi yang akan Kansa Jadi menawarkan solusi lagi kepada anak. memperbaiki kesalahan Kansa? Pertama, saya minta maaf karena tidak membawa bekal makanan dari rumah. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya berjanji akan selalu membawa bekal makanan hari ini. Ya, baik ya. Nah, jadi mereka sendiri ya yang menawarkan, yang mencari solusi atas kesalahan mereka sendiri. Baik, dan mulai dari sekarang ya. Sekarang silakan Kansa boleh pulang. Nah itu ya salah satu dari contoh kegiatan restitusi segitiga restitusi. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu.
Bu, tunggu deui. Tuh dua. Yakin itu berarti. Itu tuh paling hebat. Wis lulus tuh. Jadi lagi takut karena Anu tunggu berarti tanya kita. Wah. Pulangnya. Uun di gerbang. Api mana kakak? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti mungkin Bapak Ibu tadi sudah sedikit ya ada gambaran bagaimana menstabilkan identitas. Yang pertama, guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut: berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, itu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi menguatkan dulu, menstabilkan identitas ini. Kemudian kita bisa kok menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya walaupun kadang kita kan langsung menghukum gitu ya. Nah inilah kekuatan atau dari ke manfaat dari segitiga restitusi ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Disinilah guru harus mampu memahami maksud dari perbuatan peserta didik tersebut. Guru dapat mengucapkan, padahal kamu bisa ya. Walaupun, nah ini kadang kita, saya juga awalnya, masa kita murid salah kok, kita harus memvalidasi atau menanyakan dia memvalidasi tindakan ya, gitu ya. Kita kan harus terus menghukum, tapi ternyata disinilah kita harus tahu kenapa dia melakukan seperti itu. Pasti ada alasannya ya. Kemudian lanjut tahapan ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang kita tadi dari awal. Nah, pada tahap ketiga ini, guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut: apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati. Nah ini ya. Nah kita akan praktek membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Selain keyakinan kelas, kita juga sebetulnya salah satu praktek dari keyakinan sekolah Bapak Ibu. Jadi yang kita inginkan untuk sekolah kita itu apa? Untuk peraturan ya, kesepakatan kelas. Ya belum, jangan dulu ke keyakinan, tapi kita buat peraturan dulu. Yang kita buat peraturan, Bapak Ibu inginnya seperti apa? Ya, Bapak silakan. Ya, keinginan guru, keinginan. Ya, keinginan Bapak Ibu silakan. Satu boleh, dua juga boleh, masih ada. Keyakinan, ini baru peraturan ya Bapak Ibu. Belum ke keyakinan. Peraturan kelas. Kamu juga bakal peraturan olahraga. Peraturan Pelajaran berarti. Dia di dalam kelas. Ya, betul. Kalau misalkan ini kita praktek di kelas aja ya, kita simulasi di kelas. Bapak Ibu beserta dengan murid Bapak Ibu menyepakati peraturan, jangan dulu ke keyakinan, tapi peraturan. Bapak Ibu praktek di kelas, bayangkan Bapak Ibu ketika berada di kelas, aturan apa yang mau dibuat seperti itu. Ya, misalkan kalau masuk 15 menit sebelum jam bel sudah ada, ya. Itu kan peraturan. Tidak membuang sampah, itu kan peraturan, ya. Gitu. Bapak Ibu silakan buat peraturan, tidak satu silakan, jangan satu. Nanti kita boleh 55 saja langsung. 55.
Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya, membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Peraturan kelas dulu ya. Ya, ibu sebagai guru pengennya aturan di kelas itu seperti apa? Jadi tidak memandang dulu murid. Jadi tidak memandang dulu muridnya pengen seperti apa. Tapi kita sebagai guru pengennya kelasnya seperti apa. Ibu buat peraturannya. Jangan berui, ya. Tawa apa? Lembar satu. Ada 5. Kertasnya ada 5. Jadi ada 5 peraturan Bapak Ibu. Ada 5 peraturan sesuai dengan warnanya. Silakan. Oh, enggak ada sama. Peraturan Satu warna, satu peraturan. Itu kan ada 5. Satu warna, satu peraturan Bapak Ibu. Oh alah. Udahlah kagok. Iso lah. 5 Haji. Nah, 5 ewang. Yes. Oh, oke. Warna apa itu? Oranye warnanya. Kuning. Ada yang ukuran? Satu kertasan, satu aturan, Haji. Betul. Coba nanti aturannya. Pakai seragam sesuai dengan Satu kertas itu satu peraturan. Boleh. Peraturan kelas ya, bukan keyakinan, tapi peraturan kelas yang ingin Bapak inginkan aturan di kelas itu seperti apa, yang ingin ditaati oleh anak. Peraturan di kelas itu seperti apa, pengen. Luar biasa sih. Serius luar biasa. Teman-teman dari SDN Purwamekar ini keren dan luar biasa. Sangat luar biasa. Dan saya sangat bersyukur berada di sini. Saya sangat bersyukur. Kalau sudah Bapak Ibu silakan tempel sesuai warnanya ya. Yang kuning di atas, yang orange di bawahnya, yang kedua di peraturan kelasnya. Cukup nggak ya? Ya. Kalau tidak cukup kita tempel. Cukup. Jadi, maunya. Tidak boleh.
Ini pipa. Sesuai warna ya Bapak Ibu. Di peraturan hancur. itu. Di sini boleh, mari. Boleh berarti di Mari di sini boleh. Mari. Ya, oke, di sini. Pinggir, Pak. Buang sampah, jangan sembarangan. Nggak boleh di sini. Murah Ibu. Bu Nani lagi murah. Saya agak sulit pintar tuh. Oh, berarti saya nggak tiru. Dan pintar, Pak Dari. Kan salah. Boleh ke sini. Yang penting urutannya aja. Ibu udah? Iya Bu, udah? Udah orang kali itu kena tuh hari sekiannya. Saya kira di kelas di sana. Di lapangan lainnya. Jadi kan pakai lapan. Apalagi nutur terus balik silat asuh apa keyakinan kelas bawahnya sini. Oh iya. Boleh di bawahnya juga nggak Pak? Kudu yakin namanya. Kudu yakin nggak? Seru ya. Seru ya menempel itu seru ya. Ayah ini seru mah. Tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Iya. Ini bantu. Oh ini aku. Yang bagus dapat penghargaan. Apa eta? Iya iya. Baliknya, kata yakin teman tak? Yakin. Coba unduh. Iya. Oh asli. Ya teman tak yakin tak dibalik. Dengan terbalik memberikan warna yang indah. Ini kan peraturan. Masih peraturan. Ini masih peraturan ya Bapak Ibu. Keyakinan nama belum. Peraturan kelas. Mana yakin kabeh lah. Hari ini yakin nama dengan siswa bersama-sama. Berarti bukan kesepakatan ya, berarti keyakinan. Guru yakin. Yakin pinter berapa kabeh. Ini yakin nama ya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa ya. Kalau kesepakatan berarti Betul, itu saya sepakat ya antara murid dan siswa. Hampir sama, Oma. bukan kesepakatan berarti keyakinan. Di
Kalau kesepakatan masih ada rasa keterpaksaan, sepakat gitu ya. Tapi kalau yakin kan masih ada keraguan gitu ya. Nah, kalau yakin udah yakin saya mau melakukan itu. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan aspirasi, menyampaikan aspirasinya mengenai peraturan kelas yang kita buat. Beri tepuk tangan, beri tepuk applause yang luar biasa. Ya. Saya mungkin hanya membacakan beberapa yang peraturan. Ingat, ini peraturan. Bapak ingin aturan di kelas itu seperti apa? Ya, belum melibatkan siswa, belum. Ya. Mana ini? Oke, tidak berkata kasar, gimana ya? Tidak berkata kasar. Kemudian tidak ada yang kesiangan. Tidak ada yang kesiangan. Terus ada lagi nih. Tidak ke toilet saat pembelajaran berlangsung. Kumaha lu bes? Saat pembelajaran berlangsung. Eta mah aturan Israel. Di kelas tidak ada sampah. Di kelas tidak ada sampah. Bisa modal di kelas pas gua. Ada lagi ya? Pengalaman sih kan gua cewek tuh. Jadi dia uing kubahan tuh. Tidak mengganggu teman. Mengganggu teman. Terus ada lagi nih. Mengangkat tangan jika bertanya. Kemudian tidak bullying. Apa lagi ya? Dibalik apa? Nah iya, itu pada saya. Dikasih penghargaan. Jangan nyeleneh dan gunakan bahasa yang baik. Sama. Jangan Dibalik. nyeleneh. Jangan nyeleneh dan menggunakan bahasa yang baik. Terus apa lagi ya yang lain? Jangan meledek. Nah, jangan meledek. Meledek atau mencemooh. Teman. Ya, satu lagi ya. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Dilarang membuat coretan di dinding. Dilarang membuat coretan. Ini kan hasil dari hasil karya. Ya. Mau bentuknya bagaimanapun, dilarang membuat coretan di dinding. Baik. Nah ini ya Pak. Itu calon dokter tapi kecil, calon. Nah dari peraturan yang Bapak buat ya, kita ambil beberapa hanya sampling saja ya Bapak Ibu. Yang pertama, tidak kasar, tidak ada yang kesiangan, tidak ke toilet saat pembelajaran berlangsung. Gitu. Tidak mengganggu teman, ya. Tidak mana lagi? Mengangkat tangan jika bertanya, tidak bullying, jangan nyeleneh, gunakan bahasa yang baik,
jangan meledek, mencemooh, dilarang membuat coretan di dinding. Nah, ini adalah salah satu peraturan. Kira-kira kalau peraturan itu ada paksaan nggak Pak, Bu? Ada paksaan. Ya, ada paksaan. Nah, seharusnya seperti apa? Nah, seharusnya adalah mengapa tidak peraturan saja Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas? Sebelum dijawab, silakan boleh ada yang berpendapat. Karena biar nggak dipaksa. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang mau berpendapat? Oke, kita lanjut aja. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawab Bapak Ibu. Silakan jawab. Supaya safety selama. Biar keamanan. biar selamat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Buat kebersihan. Untuk kebersihan, kesehatan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tidak ketinggalan. Ya, supaya disiplin ya, dan sebagainya. Itu peraturan. Tapi keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Kalau tadi kan sepihak kan, tidak pakai helm segala macam, ya sepihak. Tapi yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Kita lanjut saja. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, ini ya Bu. Dari peraturan kelas yang kita buat, ya, kita akan menentukan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas tersebut, maka akan timbullah lingkungan positif yang kita inginkan, dan akhirnya ketika sudah terbiasa, sudah membudaya, menjadi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sekarang rubah dari peraturan menjadi keyakinan kelas yang Bapak Ibu inginkan. Satu aja. Dari 10 ini boleh dikelompokkan aja ya. Kelompoknya kelompok 1, 2, 3 aja ya, supaya tidak cepat. Setuju? Ya. Ya, kelompok 1. 2, 3, setuju. Nah, ini lebih ke buat keyakinan kelasnya, yang bahasanya menjadi nilai-nilai keyakinan kelas. Contoh ya, contoh. Tidak dilarang membuat coretan di dinding. Kira-kira yang lebih positif apa? Yang pas untuk keyakinan kelas. Kalau ini kan tidak. Kata tidak itu apa? Menjaga keindahan dan kerapihan kelas. Nah, itu lebih positif dan lebih membangun. Nah, itu adalah keyakinan dari kelas. Jadi lebih mengajak pada diri kita sendiri, lebih menyadari gitu ya. Jadi bukan dilarang itu kan seperti perintah, tapi kalau bahasanya dinding kelas selalu bersih dan indah. Jadi itu kan lahir dari dalam diri. Ketika ada anak yang melanggar coret-coret, jadi tanyakan lagi, kira-kira itu indah atau tidak. Nah, itu maksudnya ya. Kamu coret-coret di tembok, indah nggak? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Nah, ya. Tujuannya nanti ke sana. Boleh satu aja, boleh. Satu dari 10 ini, boleh 2 juga nggak apa-apa. Satunya sekelompok 5 ya. Itu kamu ini. 1, 2, 3. Niran. Oh, itu satu orang. Jadi satu.
Nah ini keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan-pernyataan universal, tidak menyudutkan ya, tapi membangun. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan jangan, bukan tidak, tapi hal yang positif yang membangun. Hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu, misalkan kelas itu menyimpan buku di dalam rak. Kalau tidak menyimpan buku di dalam rak, jangan banyak-banyak, cukup aja simple, dibuat simple ya, tidak terlalu banyak, betul, sehingga mudah diingat. Itu yang paling penting, mudah diingat oleh anak ya, jangan terlalu banyak atau panjang kalimatnya, dan dapat dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak baku ya Bu. Kalau memang kondisinya tidak harus ada penambahan, kita buat lagi tuh, perbaharui keyakinan kelas yang kita harapkan. Silakan kalau sudah, boleh Bapak Ibu tempel saja sesuai dengan kelompoknya Ibu. Kelompok 1 di atas, kelompok 2 di bawahnya, kelompok 3 di bawah kelompok 2. Baik. Tunduh ya Pak ya. Self disiplin, jadi disiplin terhadap diri yang lahir dari diri. Nah, tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini yang pertama mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik. Mungkin kalau yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka sudah ya. Dulu namanya kesepakatan kelas, tapi sekarang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Nah, untuk kita yang belum, Bapak Ibu guru yang belum melaksanakan kurikulum 13 boleh mengadopsi restitusi ini atau keyakinan kelas ini. Membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self disiplin pada peserta didik. Jadi kedisiplinan itu harus lahir dari dalam diri. Nah, ini Bapak Ibu materi terakhir, dua terakhir, yaitu kebutuhan dasar manusia. Tapi kita cek dulu keyakinan kelasnya. Saya bacakan beberapa ya. Nah, ini sepertinya kalimatnya masih panjang-panjang ya. Jadi kalimat keyakinan kelas itu tidak usah panjang, yang penting diingat oleh anak. Ya, nah ini nih budaya, contohnya ini budaya bersih untuk kesehatan. Ya, boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari sini juga ada berbicara yang sopan. Nih kelompok 1. Dari kelompok 2 ini ada yang bagus juga ya. Saling tolong sayang. Semuanya keren-keren ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 100 untuk semua kelompok. Berikan aplaus. Nah, Bapak Ibu, ketika anak kita, murid kita melanggar keyakinan kelas kita bisa menanyakan lagi, ya, kamu ingat nggak keyakinan? Contoh ya, contoh budaya bersih untuk kesehatan. Anak tersebut, murid tersebut, ketahuan buang sampah sembarangan di kolong meja, nyimpen bungkus bala-bala, kertasnya, plastiknya di kolong meja. Ketahuan sama kita, dipanggil. Boleh nggak menghukum dengan
saat itu. Tidak boleh. Tapi panggil dulu dengan secara private, secara counseling. Panggil di ruang khusus, di ruang seperti counseling gitu ya. Nah, di ruang khusus yang tidak ada siapapun. Ya tanya seperti tadi, validasi kenapa kamu melakukan seperti itu, apa alasannya dan lain sebagainya. Kemudian tanyakan keyakinan kelas, terus solusinya apa? Nanti digali. Oh iya Pak, saya memang salah, gitu ya. Nah, kenapa mereka berbuat salah? Kenapa mereka melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas? Karena ini kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Ayat tidak tahu itu berhiji. Nah, kita cek sebetulnya apa sih kebutuhan dasar manusia? Tidak hanya murid Bapak Ibu yang punya kebutuhan, tapi kita semua kebutuhannya sama, kebutuhan dasarnya sama. Kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survive. Makanya kita ada yang dagang, ada yang kerja, ada yang jadi PNS, ada yang jadi polisi. Nah itu adalah untuk bertahan hidup ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Nah bagaimana kalau kita lanjut saja dulu ya. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Cinta dan kasih sayang. Sepertinya Pak Amir lebih itu ya, lebih berbiasa, berbunga-bunga ya. Iya gitu. Selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Sama seperti saudara kita Palestina tidak punya kebebasan. Ya, artinya apa? Kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kemudian kesenangan atau fun. Ada yang senangnya jalan-jalan. Ya. Ketika tidak jalan-jalan, ada yang senangnya kulineran. Ketika tidak kulineran karena tidak punya duit, jangan. Ada yang senangnya punya duit banyak, Umi. Wah, iya, kata banyak. Kawin berjalan kalian. Nah, kesenangan, senang orang itu berbeda-beda. Ada senangnya nyanyi, ada yang senangnya healing dan sebagainya. Kemudian power atau kekuasaan. Setiap orang kebutuhan dasarnya adalah menguasai atau kekuasaan. Nah ini dia. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya. Kita bahas satu-satu atau langsung. Contohnya kalau misalkan dari kebutuhan anak saja ya, kebutuhan murid, itu kita tidak bisa langsung menghakimi anak yang melanggar. Ya seperti tadi yang ditayangkan. Kenapa? Karena ternyata di rumahnya mereka anak korban perceraian. Ya. Anak itu tinggal bersama kakek neneknya, ya. Sehingga dia di sekolah mencari apa? Mencari perhatian dan kasih sayang, ya. Atau misalkan karena kebutuhan dasar ininya tidak terpenuhi, tidak pernah dikasih uang sama orang tuanya, itu juga bisa menjadi alasan dia untuk melakukan kesalahan. Poin ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu punya skill tertentu, ya, tapi tidak diapresiasi, pasti Bapak Ibu akan ada rasa kecewa, ya. Nah, kebutuhan inilah penguasaan akan contohnya ini mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi, dan keterampilan kita didengarkan
dan memiliki rasa harga diri. Ya, kita akan merasa terusik kalau harga diri kita diusik sama orang. Betul ya? Kita lanjutkan. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bapak Ibu mau dikekang? Tidak. Ya, tidak mau ya. Ada nggak di sini? Ada nggak Bapak Ibu yang saya senang ketika selalu dikekang sama pasangannya? Senang? Oh, sama senang. Bisa nggak? Ya. Senang nggak? Ya. Kalau diperhatikan sih senang Pak. Ya, kalau diperhatikan kita sudah senang ya. Tapi kalau dikekang, Pak Amir, pokoknya tong kemana-mana, pokoknya cicing di kamar. Boleh tahu? Cicing di kamar, beberes ya Pak. Lain tahu ya. Misalkan, Oma, cek icurah tehnya, Oma teke kemana-mana. Ya, pokoknya Oma di dia siapkan artos cicis ke dede jajan. Mau nggak Oma seperti itu dikekang kebebasannya? Ya. Sekali-sekali memang bisa dimaklumi, tapi ada kebutuhan dasar manusia yang akan berontak nanti. Dan itu adalah alasan kenapa seseorang bisa berbuat kesalahan. Dan sini ada 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu bisa mungkin nanti nilai sendiri selama ini Bapak Ibu posisinya di mana? Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin selama ini, apakah telah efektif, apakah sudah memerdekakan murid dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. 5 kontrol yang diterapkan seseorang, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, posisi sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini Bu, sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pernah Bapak Ibu lihat atau pernah melihat orang lain melakukan hukuman ke orang? Atau Ibu sendiri yang menghukum? Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya kata awas yang muncul. Kamu sih selalu salah. Kamu sih. Jadi ada kata hukuman. Selalu yang terakhir selesai. Kamu selalu saja salah. Kamu sih terakhir terus kalau nulis. Ya, banyak ya Bapak Ibu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Pembuat orang merasa bersalah pada posisi ini biasanya ibu akan bersuara lebih. Nah ini yang kedua, pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering keluar dengan lembut akan seperti ini. Nah, oke, nanti Bapak Ibu experience sendiri ya. Bayangkan oleh Bapak Ibu sendiri, saya pernah ya seperti itu. Saya masuknya kemana ya dari 5 posisi kontrol ini? Nah, contoh ya untuk yang membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kenapa kamu berkali-kali berbuat salah? Berapa kali Bapak sudah ngasih tahu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu berbuat seperti ini, pernah nggak Bapak Ibu seperti ini? Berarti ya. Ya kan itu mah sisa-sisa. Sisa. Ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri
yang buruk terhadap dirinya. Ya, murid merasa tidak berharga, jadi merasa bersalah dia tuh, ya, dan lebih mengecewakan orang-orang yang disayang. Sebetulnya dia tidak ingin seperti itu kan, dia pengennya baik, semua orang juga pengennya baik. Tapi ketika seperti itu kan, jadi dia merasa bersalah. Saya seharusnya tidak seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi Bapak, ayo sini bantu, ayo sini sama Bapak, ya, gitu. Demi Bapak, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini sama kamu. Ayo cepat bantu Bapak, gitu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini kata-kata yang sering muncul pada posisi kontrol sebagai teman. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, anak itu kan kita guru pengen deket tadinya sama anak, jadi akrab gitu ya sebagai teman. Tapi ternyata ada efeknya. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, jadi ada rasa kecewa dan nanti tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Ya, kelihatannya Pak, sekarang juga ya. Kalau kita dekat sama anak murid, kalau guru yang lain suka diantepin, dicuekin, tidak nurut ya. Nah, kenapa? Karena kita kadang memposisikan diri sebagai teman. Ya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kalau tidak ada guru tersebut, ya ricuh. Ya, biasanya. Pengennya sama Bapak itu, misalkan ya. Jadi selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita itu ya tadi kalau posisi pemantau hanya konsekuensi dengan peraturan. Kita lanjut. Pertanyaan yang diajukan seseorang memantau, peraturannya apa? Kamu ingat gak aturannya apa? Ya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kalau kita posisinya sebagai pemantau. Nah, ini satu lagi, manajer. Adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, jadi lebih tinggi ya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dalam berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Ya. Nah, ini kalimat yang biasa seorang manajer katakan. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini Bu, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini siapa Bu? Posisi kontrol apa? Pembuat merasa bersalah. Ya? Pembuat merasa bersalah. Betul, ya, membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu posisi kontrol apa? Ini penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak, demi Ibu. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir.
Ya. Nah ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Nah, ini kalau Bapak Ibu silakan refleksi sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di posisi apa? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya, silakan nanti refleksikan sendiri Bapak Ibu. Kalau penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, misalkan gitu ya. Memberontak, tapi hasilnya apa? Memberontak dan menyalahkan orang lain. Ya, biar murid berkata, biar saya nanti juga marah-marah lagi. Akhirnya seperti itu. Kalau kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya begini, ibu kecewa, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu nggak capek, nggak jalan baik, ya, capek, ya, menyembunyikan, hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangka dan berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi murid akan berkata maafkan saya, dan murid merasa rendah diri, ya. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat nggak? Ibu pernah bantu apa sama kamu? Murid, hasilnya apa? Murid akan ketergantungan. Nah, kemudian murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu sebagai teman. Dampaknya apa Pak Bu? Lemah dan tidak mandiri dan juga tergantung. Nah, kalau pemantau dia untung rugi, artinya sebab akibat tok, gitu ya. Penghitung dan mengukur apa peraturannya. Kamu ingat pernah peraturannya apa? Kenapa kamu kesiangan? Kenapa kamu tidak bawa bekal? Ya, ingat gak? Tapi tidak. Hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi saja. Ya. Nah, dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tapi kalau posisi manajer, dia mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, menguatkan pribadi. Hasilnya apa? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu sekarang posisinya di mana? Boleh silakan berpendapat. Sudah tidak konek kayaknya. Kumaha Pak, abi mah sadayana ge dilakonan kumaha? Penghukumnya, pembuat orang merasa bersalah iya, teman iya, pemantau iya, manajer juga iya. Jadi tergantung kondisi situasi anaknya. Menurut Ibu yang paling baik yang mana? Manajer. Manajer, itu aja. Tapi semuanya dikerjain. Tapi ya sudah tahu kan, tapi dampaknya dari setiap teori kontrol itu. Ya, kita lanjut dipercepat saja. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menemukan satu kesalahan, satu hal yang tidak baik pada pelanggaran pada siswa, inilah yang kita lakukan, yaitu melakukan segitiga restitusi. Ya. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama tadi sudah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini digambarkan dalam segitiga restitusi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang sudah sepakati? Bapak Ibu boleh kita praktek ya. Nah, kesimpulan sampai juga kita ke kesimpulannya. Mohon untuk Bapak Ibu mohon untuk memberikan kesimpulan ini. Melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi intrinsik mereka dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya menginginkan untuk refleksi dari kegiatan ini. Silakan pengalamannya bagaimana, kemudian apa yang kurang, apa yang harus ada, kritik dan saran. Mantap, luar biasa. Mantap, luar biasa. Ya, sip. Nah, ini contoh dari restitusi ya yang sudah saya lakukan. Memang saya juga agak, ini prosesnya lama. Melakukan segitiga restitusi itu lama.
Betul. Tapi tidak, tapi harus terus berlaku. Bagus. Ya. Bagus yang menyenangkan. Refleksi. Mantap luar biasa. Budaya positif ya. Judulnya dia apa sih Pak? Iya. Diseminasi dan sosialisasi budaya positif di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu praktek dari segitiga restitusi. Menanyakan kabar terlebih dahulu dengan santun. Pertama ini menstabilkan identitas. Nah, jadi si Sultan ini ngejek, kita ini simulasi ya, ngejek temannya dengan nama panggilan ayahnya. Dedi. Kadang-kadang suka gitu ya. Ujang, Asep, ya, manggil temannya itu dengan nama ayahnya. Nah, ya, tuh. Nah, ini segitiga restitusi ya. Nah, tanyakan alasannya apa alasan Sultan melakukan seperti itu. Nah, dia menganggap bahwa kalau melakukan itu dia merasa keren, dianggap hebat sama temannya. Nah, kemudian kita tanyakan lagi keyakinan kelas yang dibuat. Nah, keyakinan kelasnya selalu berkata baik dan menghargai teman. Menanyakan solusi dari anak tersebut. Kalau sudah boleh refleksinya ditempelkan, tempelkannya di sini. Di bawah nawe. Nanti boleh ya Bapak Ibu, saya minta satu orang untuk wawancara Marisa, wawancara tentang kegiatan Bunci ya. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasnya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan diseminasi. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya ya, mengimplementasikannya tentang budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu terima kasih. Bapak Ibu luar biasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Saya kembalikan kepada MC.